Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Babe Baca Berita seputar Musi Banyu Asin pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023. Kami ucapkan kepada sobat-sobat Babe sekalian, semoga hari ini diberikan kesehatan serta keselamatan dalam melaksanakan aktivitas dan rutinitas pada hari Selasa. Hari ini kami akan membacakan berita dari penasilet.com. Sebenarnya berita ini sudah 1 minggu yang lewat, tetapi ada teman-teman minta dibacakan. Ya, kita bacakan dengan judul Konsisten Cegah Tindak Pidana Korupsi. Sira laporkan sejumlah kegiatan yang dikelola 4 OPD Pemkab Mubah ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi ini adalah laporan dari lembaga yang namanya SIRA. Ya. SIRA itu adalah Suara Informasi Rakyat Sriwijaya. Nah, SIRA terus menyampaikan laporan terkait kegiatan proyek pembangunan yang terindikasi adanya tindak pidana KKN. Jadi baru terindikasi ya, atau dugaan. Jadi dugaan ini belum dikatakan tersangka apa belum. Jadi banyak sekali prosesnya untuk menjadikan seseorang itu sebagai tersangka. Tapi itu tadi, para terlapor hendaknya kooperatif dalam memenuhi, mungkin ada panggilan dari Kejaksaan Agung ya, kooperatif, jangan sampai melakukan yang namanya obstruction of justice. Itu adalah menghalang-halangi dan merintangi proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dilakukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan di daerah yang bersih dari tindak pidana korupsi. Demikian disampaikan Rahmat Hidayat selaku Sekretaris Eksekutif SIRA di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada beberapa awak media pada hari Selasa tanggal 7 bulan Maret 2023. Jadi tujuan SIRA ini sama seperti lembaga-lembaga LSM yang lainnya, yaitu konsen dalam tindakan pencegahan. Karena yang namanya lembaga itu hanya bisa melaporkan, tidak bisa mengeksekusi ya, atau menindak secara hukum. Tindakan itu hanya bisa dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, untuk wilayah pidana korupsi ya. Rahman mengatakan kedatangannya ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait sejumlah kegiatan yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin terkait pekerjaan penimbunan dan peningkatan jalan Depati Senen, Kecamatan Batanghari Leko, APBD tahun 2022. Peningkatan jalan di Desa Bukit Sejahtera dengan beton dan pembangunan 2 unit box precast Kecamatan Batanghari Leko, APBD tahun 2022. Itu untuk PUPR ya. Jadi ada 4 instansi. Jadi luar biasa sekali SIRA ini. Sekali melaporkan ada 4 instansi ya, diborong semua kayaknya. Kemudian peningkatan ruas jalan Kasmaran Pinggap APBD tahun 2022. Selanjutnya peningkatan ruas jalan Talang Bayung Lubuk Buah APBD tahun 2022. Kemudian pada Dinas Perkim ya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyu Asin pada pekerjaan terkait lanjutan pembangunan asrama santri putri dan pembangunan asrama santri putra Pondok Pesantren IT Salamun Aitam Islamic Idol Kecamatan Sekayu APBD tahun 2022. Selanjutnya asrama santri Pondok Pesantren Al-Mutolibah Dusun 2 Desa Sukarami Kecamatan Sekayu sama APBD tahun 2022. Rehabilitasi gedung di kantor Kecamatan Lawang Wetan APBD tahun 2022. Jadi ada sekitar 3 item untuk Dinas Perkim ini. Selanjutnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyu Asin pada pekerjaan pembangunan rumah kemasan APBD tahun 2022. Jadi hanya 1 kalau Dinas Perdagangan ya. Serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyu Asin pada pekerjaan belanja modal gedung laboratorium lingkungan pada APBD tahun 2022. Belanja modal peralatan online monitoring sistem DAK APBD tahun 2022. Ada 2 item untuk DLH ya. Jadi itu Sobat Babe sekalian, ada
4 instansi yang dilaporkan. Jadi kita harapkan bagi yang terkait dalam hal ini hendaknya kooperatif dan jelaskan sebenar-benarnya, karena ini baru dugaan ya. Jadi proses untuk menjadi terdakwa itu banyak prosesnya. Apabila kita memang benar-benar tidak ada sangkaan di situ atau tidak sesuai apa yang kita sangkakan, maka kita akan bebas demi hukum. Iya, jadi proses-proses itu pertama kita dilaporkan, kedua naik lagi statusnya menjadi saksi, kemudian menjadi tersangka, masih bisa melakukan upaya hukum ya. Jadi ada yang namanya banding, ada namanya kasasi ya, gitu ya. Selanjutnya terdakwa pun masih bisa melakukan proses upaya hukum. Dan kalau memang sudah lengkap, sudah P21 artinya inkrah ya, berstatus hukum tetap, maka terjadi atau yang dinamakan terpidana. Jadi kalau sudah terpidana itu berarti sudah ketok palu artinya. Lanjut, kami akan terus mendukung aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung untuk terus melakukan dan memantau semua kegiatan yang terindikasi adanya dugaan tindak pidana KKN. Oleh sebab itu setiap laporan kami sampaikan secara resmi dengan melampirkan seperti KAK, rancangan kontrak, BQ, gambar dan spesifikasi teknis yang kami anggap telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi tugas kita, tugas lembaga, tugas masyarakat membantu aparat penegak hukum untuk melakukan proses pencegahan tindak pidana korupsi ya. Karena kalau kita mengharapkan dari penegak hukum saja seperti KPK hanya jumlahnya 1.300-an untuk mengurusin se-Indonesia ini. Kejaksaan tidak sebanding ya, dan kepolisian. Jadi masyarakatlah yang turut ikut andil, karena kita adalah korban. Yang pernah saya sampaikan di dalam seminar saya pada waktu itu, kita adalah masyarakat, adalah korban dari tindak pidana korupsi. Kalau kita melihat ada orang yang tidak memiliki rumah, artinya rumahnya ada yang mengambil ya, tapi bukan secara langsung, secara tidak langsung. Kalau tidak memiliki tempat tinggal, kalau tidak memiliki baju, artinya bajunya ada yang mengambil. Itulah yang namanya korupsi. Itu berdampak luas terhadap infrastruktur, terhadap perekonomian, terhadap kesehatan, terhadap pendidikan, dan terhadap pelayanan publik ya. Banyak sekali dampaknya. Oleh sebab itu kita bersama-sama bermitra dengan KPK terus menggaungkan yang namanya memerangi korupsi di segala lini. Oleh sebab itu Sira meminta kepada Jaksa Agung melalui Jamintel dan Jampitsus untuk segera membentuk tim satuan tugas khusus penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi Satgasus guna memanggil dan memeriksa oknum Kepala Dinas PUPR, PU Perkim, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. Ya menurut saya kooperatif aja. Kalau memang benar kita tidak, ya tidak akan disangkakan. Kita akan bebas demi hukum ya. Jadi tidak akan yang namanya penegak hukum itu menerima langsung saja, dan mereka pun meminta klarifikasi dari pelapor, dari terlapor, dan dari pengacara, lawyer, advokat terlapor itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam baca berita hari ini, berita seputaran Musi Banyuasin, berita-berita yang menarik yang layak kita tayangkan. Jadi marilah harapan kita bersama-sama kepada masyarakat, kita turut bersama-sama memantau dan melawan tindak pidana korupsi dimanapun dan kapanpun. Semoga acara channel ini bermanfaat untuk kita semua, channel yang cerdas, channel yang independen, menjadi oposisi atau menjadi suatu penyeimbang dalam hal berdemokrasi di negeri yang kita cinta ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.